Halo, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita mau devosi sama-sama ya. Kita hari ini akan bahas masih dari kitab Kejadian, pasalnya yang ke-34 ya. Tapi sebelumnya kita mau satu dalam doa dulu. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur hari ini Tuhan berikan kami waktu untuk kami merenungkan sedikit dari firman Tuhan. Berkati devotion kami Tuhan dari awal hingga akhir, berikan kami hati dan perilaku yang taat Tuhan agar kami dapat mendengarkan devotion pagi ini dengan baik. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, hari ini kita mau baca Alkitab kita. Anak-anak semuanya ambil Alkitabnya dan buka dari Kejadian 34. Kejadian 34. Ya, kita akan baca dari ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-29 ya. Pembacaannya dari ayatnya yang pertama sampai ayatnya ke-29. Ibu Fergie akan pilihkan ayat-ayat yang akan kita baca sama-sama ya. Yang pertama akan kita baca ayat 1 sampai 8, kemudian ayat 24 sampai ayatnya yang ke-29. Anak-anak ikutin dari rumah ya. Di bawah perikop Dina dan Sikem. Ayatnya yang pertama. Pada suatu kali, pergilah Dina, anak perempuan Lea yang dilahirkannya bagi Yakub, mengunjungi perempuan-perempuan di negeri itu. Ketika itu, terlihatlah ia oleh Sikem, anak Hemor, orang Hewi, raja negeri itu. Lalu Dina itu dilarikan dan diperkosanya. Ayatnya yang ketiga. Tetapi terikatlah hatinya kepada Dina, anak Yakub. Ia cinta kepada gadis itu, lalu menenangkan hati gadis itu. Sebab itu berkatalah Sikem kepada Hemor ayahnya, ambillah bagiku gadis itu untuk menjadi istriku. Kedengaranlah kepada Yakub bahwa Sikem mencemari Dina. Tetapi anak-anaknya ada di padang menjaga ternaknya. Jadi Yakub mendiamkan soal itu sampai mereka pulang. Lalu Hemor, ayah Sikem, pergi mendapatkan Yakub untuk berbicara dengan dia. Sementara itu, anak-anak Yakub pulang dari padang dan sudah mendengar peristiwa itu. Orang-orang ini sakit hati dan sangat marah kepada Sikem telah berbuat noda di antara orang Israel dengan memperkosa anak perempuan Yakub, sebab yang demikian itu tidak patut dilakukan. Ayat yang ke-8. Berbicaralah Hemor kepada mereka, hai, hati Sikem anakku mengingini anakmu, kiranya kamu memberikan dia menjadi istrinya. Ayatnya yang ke-24 ya. Anak-anak bisa lanjutkan ayat 9 sampai ayatnya ke-23. Ibu Fergie akan fokus ayatnya 24 sampai ke-29. Ayatnya ke-24. Maka usul Hemor dan Sikem anaknya itu didengarkan oleh semua orang yang datang berkumpul di pintu gerbang kota itu. Lalu disunatlah setiap laki-laki, yakni setiap orang dewasa di kota itu. Pada hari ketiga, ketika mereka sedang menderita kesakitan, datanglah dua orang anak Yakub, yaitu Simeon dan Lewi, kakak-kakak Dina. Setelah masing-masing mengambil pedangnya, menyerang kota itu dengan tidak takut-takut serta membunuh setiap laki-laki. Juga Hemor dan Sikem anaknya dibunuh mereka dengan mata pedang, dan mereka mengambil Dina dari rumah Sikem lalu pergi. Kemudian datanglah anak-anak Yakub merampasi orang-orang yang terbunuh itu, lalu menjarah kota itu karena adik mereka telah dicemari. Ayatnya ke-29. Kambing dombanya dan lembu sapinya, keledainya dan segala yang di dalam dan di luar kota itu dibawa mereka. Segala kekayaannya, semua anaknya dan perempuannya ditawan dan dijarah mereka, juga seluruhnya yang ada di rumah-rumah. Nah anak-anak, jadi pada waktu itu Esau dan Yakub sudah bertemu ya. Tapi setelah itu mereka berpisah ya. Mereka kemudian menyeberangi Yordan dan berkemah di dekat Sikem gitu ya. Jadi si Yakub dan semua orang-orang yang ikut dengan dia itu akhirnya mereka berkemah di dekat Sikem ya. Jadi mereka membangun tenda di situ, segala ternaknya juga ada di situ, sampai mereka memang tinggal di situ ya. Tetapi itu bukan tempat yang Tuhan mau untuk mereka datangi. Nah anak-anak, ada anaknya si Yakub yang perempuan satu, namanya siapa tadi? Namanya Dina ya. Nah anak-anak, Sikem itu bukan tempat tujuan akhir, bukan tempat yang Tuhan minta untuk si Yakub tinggal
di situ. Nah, pada suatu hari anak-anak mereka pergi ke Sikem itu ya untuk sementara tinggal di tempat itu. Nah, pada suatu hari ada pemuda Sikem yang namanya juga Sikem ya. Dia adalah putra atau anak seorang raja bernama Hemor ya. Nah, si Sikem ini tertarik suka kepada si Dina. Siapa itu Dina? Anaknya Yakub tadi ya, yang satu-satunya perempuan ya. Nah, anak-anak tadi di dalam bacaan itu si Sikem itu tertarik suka kepada si Dina, tetapi sukanya itu menimbulkan dosa. Kenapa? Karena Sikem itu menyukai si Dina dengan nafsunya, kedagingannya, bukan karena ia mengasihi Dina karena terlebih dahulu mengasihi Allah. Nah, pada akhirnya rasa suka si Sikem itu terhadap Dina menimbulkan dosa, ya. Nah, setelah waktu berlalu, anak-anak yang tadinya si Sikem hanya rasa suka, lama-lama dia mencintai, tapi tetap saja cintanya itu bukan karena terlebih dahulu ia mengasihi Allah, gitu ya. Akhirnya si Sikem ini pergi ke bapaknya, nih si raja tadi ya, si raja Hemor tadi ya, dia bilang, "Bapak, ayo kita temui ayah Dina. Si Sikem ingin menikahi Dina," bilang seperti itu ya. Nah, akhirnya datanglah si Raja Hemor ini dengan Sikem untuk menemui si Dina, pergi ke rumahnya si Yakub. Nah, tapi pada waktu itu Yakub dan juga anak-anaknya sedang berada di ladang, anak-anak. Nah, saat pada waktu itu kakak-kakaknya Dina sedang berada di padang, si Yakub tidak memberikan jawaban apapun ya. Kakak-kakak si Dina itu merasa sangat kecewa sekali, anak-anak, terhadap apa yang sudah dilakukan si Sikem kepada adiknya si Dina ini. Mereka merasa bahwa itu adalah penghinaan gitu ya, karena si Sikem mengambil Dina itu secara paksa gitu ya. Nah, itu membuat mereka malu karena mereka marah. Mereka punya ide, mereka punya rencana ya, anak-anak ya. Mereka sebenarnya ini berbuat licik ya, anak-anak ya. Mereka suruh semua orang itu disunat, anak-anaknya, dalam tempat si Sikem itu semua orang-orang laki-laki minta disunat gitu ya. Nah, alasannya supaya mereka masuk dalam perjanjian Allah gitu ya. Alasannya supaya mereka juga diberkati Allah. Tetapi ini kakak-kakak yang si Dina itu sedang membohongi mereka semua. Nah, akhirnya anak-anak, kakak-kakak yang si Dina ini berhasil menipu si Hemor tadi, raja tadi ya, sama orang-orang laki-laki yang ada di Sikem itu. Kemudian mereka disunat. Nah, anak-anak disunat itu mereka akan merasakan sakit ya, anak-anak ya. Nah, pada hari yang ketiga, pas waktu semua orang-orang merasakan sakit, disitulah terjadi yang namanya pembantaian ya, anak-anak. Di situ semua orang dibunuh, termasuk Hemor, papanya si Sikem tadi, dan juga Sikem. Kemudian orang-orang di sana juga kemudian dibunuh pada saat itu. Kenapa? Karena mereka merasa mereka itu sangat sakit hati karena adanya si Dina itu diambil secara paksa gitu ya. Nah, pada kesempatan itu anak-anak, kakak-kakak si Dina ini atau anaknya si Yakub ini berhasil mengambil Dina kembali yang tadinya diambil secara paksa ya. Nah, tapi anak-anak, apakah itu adalah perbuatan yang baik? Ya, tentu saja tidak ya. Memang ya, sedih sekali rasanya Dina diperlakukan seperti itu ya, diambil secara paksa. Kemudian dari hubungannya Sikem dan juga si Dina itu adalah dosa ya di hadapan Tuhan. Nah, anak-anak, tapi di sini tidak dibenarkan juga apa yang dilakukan kakak-kakaknya Dina. Kenapa? Karena mereka melakukan dosa juga ya. Mereka membunuh semua orang yang ada di Sikem. Waduh, sedih sekali dan rasanya ngeri, anak-anak yang bisa takut membayangkannya. Anak-anak, perlakuan ini tuh adalah aib. Aib itu adalah sesuatu yang memalukan ya. Keluarga Yakub itu adalah keluarga yang diberkati Allah. Tetapi kenapa mereka bisa melakukan itu? Nah, itu adalah hal yang memalukan. Nah, itu menjadi pelajaran untuk Yakub dan juga keluarganya ya, bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak baik dan Tuhan tegur mereka ya. Nah, anak-anak, di sini kita belajar ya, walaupun kita itu adalah orang pilihan Allah seperti Yakub yang sudah sangat diberkati Allah, tapi kita tidak boleh melakukan hal semena-mena ya. Jangan pikir Allah akan terus membela kita. No, tapi apa? Jika kita melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Allah, tetap saja kita adalah orang-orang yang berdosa ya. Nah, jadi hari ini kita belajar ya anak-anaknya, bahwa melalui
melalui peristiwa yang dilakukan oleh kakak-kakaknya Dina, keluarganya si Yakub itu, yang terjadi dalam keluarga Yakub, Yakub diingatkan bahwa mereka harus selalu belajar hidup kudus di hadapan Allah ya. Oke, jadi hari ini segitu saja cerita dari Ibu Feby. Kiranya anak-anak bisa merefleksikan devosi ini hari ini dengan baik ya. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur hari ini kami sudah